Legenda Batu Ampar atau Batu yang Terhampar. Di sisi selatan Pulau Batam, kapal-kapal besar berlalu lalang. Mesin-mesin bekerja tanpa henti dan kawasan industri berdiri kokoh menghadap Selat Singapura. Di tengah denyut modernitas itu, ada satu nama yang lahir jauh sebelum pelabuhan, sebelum baja dan beton, Batu Ampar. Sebuah nama yang bukan sekadar penanda wilayah, melainkan jejak ingatan yang tumbuh dari cerita dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat Melayu, sebuah tempat jarang dinamai tanpa sebab. Nama lahir dari peristiwa, dari alam, atau dari hikayat yang dipercaya bersama. Begitulah Batu Ampar. Dari tradisi lisan yang dituturkan dari mulut ke mulut, kawasan ini memiliki cerita, sebagaimana Kampung Agas, Duriangkang, Pulau Buluh, dan kawasan tua lainnya di Kepulauan Riau. Dalam literatur cerita rakyat Kepulauan Riau yang ditulis Abdul Razak, disebutkan bahwa nama Batu Ampar berasal dari kata batu yang terhampar, atau dalam sebutan Melayu lama, ampa. Konon ceritanya, di wilayah geografis Kepulauan Riau, hiduplah seorang lelaki dengan tubuh kecil, kumal, dan ceking. Selagi bujang, orang-orang memanggilnya si Badang. Lengannya tampak rapuh, kakinya seperti terkena lumpuh. Tak seorang pun mengira bahwa dari tubuh yang lemah itu kelak lahir seorang lelaki yang menggetarkan negeri-negeri seberang. Namun hidup si Badang tidak ditentukan oleh bentuk tubuhnya. Sedikit demi sedikit, ia tumbuh menjadi pria yang jujur, sederhana, dan tekun. Ia tidak tinggal menetap. Ia berkelana, belajar dari alam, dari pelabuhan, dari laut, dan dari kehidupan orang banyak. Dari Kepulauan Riau, ia menyeberang ke Bintan, ke Daik Lingga, ke Pulau Buluh, hingga akhirnya menjejakkan kaki di Tumasik, yang kini dikenal sebagai Singapura. Di Tumasik, nama si Badang mulai dikenal. Pada suatu masa, datang seorang orang kuat dari India. Ia menantang negeri Tumasik dalam adu kekuatan. Ia menghadap Tuan Putri, penguasa Tumasik, dengan satu syarat. Jika ia kalah, seluruh hartanya akan diserahkan. Namun jika ia menang, Tumasik harus menjadi miliknya. Sebuah pertaruhan besar atas marwah dan kedaulatan negeri. Tuan Putri tidak gegabah. Ia memilih wakil terbaiknya. Si Badang dipercaya mewakili negeri Tumasik, bukan karena kesombongan, melainkan karena kejujuran dan keteguhannya. Adu kekuatan pun disepakati digelar di pantai timur Tumasik, menghadap Selat Singapura di depan Pulau Sentosa. Orang kuat dari India lebih dahulu unjuk kekuatan. Ia mengangkat sebuah batu besar, beratnya hampir setengah ton, dan mengangkatnya tinggi di atas kepala. Sorak kagum terdengar, namun di wajah Tuan Putri tersimpan kegelisahan. Dalam hatinya terlintas bayangan akan nasib negerinya jika si Badang kalah. Kini giliran si Badang. Ia melangkah pelan menuju batu besar itu. Sejenak ia berhenti, menghadap Gunung Ledang, lalu memandang Selat Singapura. Seolah ia meminta izin pada alam dan meneguhkan niat bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk negeri. Dengan mudah, si Badang mengangkat batu itu. Ia melambung-lambungkannya di tapak tangan kanannya, lalu memindahkannya ke tapak tangan kirinya. Batu besar itu seolah tak berobot. Lalu, dengan satu ancang-ancang,
Si Badang sontak melemparkan batu berwarna hitam kemerah-merahan itu ke arah laut. Batu itu melesap ke udara, melayang, dan menghilang dari pandangan. Si Badang dinyatakan menang. Negeri Tumasik terselamatkan. Tuan Putri bersuka cita, namun ia masih bertanya, di manakah batu itu jatuh? Si Badang menjawab tenang, "Patik fikir, batu itu jatuh bersepai sekitar 10 mil laut dari sini, tuanku." Merasa belum puas, Tuan Putri mengutus orang untuk mencari tempat jatuhnya batu. Bersama si Badang, mereka tiba di bagian utara sebuah pulau. Pulau yang kini kita kenal sebagai Batam. Di sana, kepingan-kepingan batu tersusun rapi dan indah, membentuk hamparan batu di sepanjang pesisir. Maka kawasan itu pun dinamai Batu Ampar, batu yang terhampar. Nama yang tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari peristiwa dan dari ingatan kolektif masyarakat Melayu. Sejak itulah nama Batu Ampar hidup dan diwariskan hingga hari ini. Legenda Batu Ampar mengajarkan lebih dari sekadar asal-usul nama. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kejujuran dan ketekunan. Bahwa keberanian bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi negeri. Bahwa pemimpin harus berhati-hati, bermusyawarah, dan menghormati alam sebagai saksi sejarah. Nilai-nilai inilah yang menjadi inti pendidikan karakter Melayu.